Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya nggak ngelegewo lah. Dan satu lagi Pak, jangan sama-samain program Tapera dengan BPJS Kesehatan Pak, di mana masyarakat saling bahu-membahu dalam hal kesehatan Pak. Pak, kita bukan nggak bisa menabung. Gaji kita kecil. Yang gue heran adalah semua hal kita dipajakin. Gajian. Sebelum kita menikmatinya, itu udah dipotong pajak duluan. Dan parahnya lagi, konyolnya lagi adalah mereka yang tidak mau membayar iuran akan dikenakan sanksi atau hukuman. Lah ini kan penjajahan, bener gak? Penjajahan berkedok peraturan pemerintah. Ini kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lucu sekali teman-teman semua, ada berita di mana Pak Bas menyesal tentang Tapera ya, yang dimana masyarakat ini banyak sekali yang marah, emosi, dan berkomentar tentang Tapera. Gue nggak tahu sih ini dari dalam hati Pak Bas sendiri menyesal, benar-benar menyesal karena menyusahkan rakyat, atau karena gara-gara Tapera ini, isu Tapera ini menjadi ramai dan viral, dan banyak juga dari komentar dari masyarakat. Nah teman-teman semua, ini Tapera bukan berarti dihentikan atau ditiadakan, melainkan ditunda teman-teman semua. Dan nanti akan ditetapkan, tapi bukan sekarang ya teman-teman semua. Lucu sekali ya. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya nggak ngelegewo lah. Apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik 300-an lebih ya. Outstandingnya Pak? Misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur. Menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut. Asik ya teman-teman semua, di sini Pak Bas sangat menyesal ya. Ya bener kata Pak Bas, kalau memang belum matang ngapain sih harus dilakukan saat ini. Dan lagian juga masyarakat yang banyak yang menolak. Dan ini juga tentang kepercayaan ya, di mana masyarakat juga banyak yang tidak percaya dengan pemerintah. Apalagi ini soal uang teman-teman semua. Bisa saja kan nantinya akan jadi ladang yang basah untuk korupsi. Nah itulah yang menjadi akhirnya masyarakat berkomentar gitu loh. Lagian juga banyak masyarakat yang sudah punya rumah. Lalu bagaimana kalau yang sudah punya rumah? Masa harus tetap wajib membayar uang Tapera? Aduh, lucu sekali ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Maaf ya Mbak, aku tambahin lagi komentarmu. Biasanya Pragip ini selalu membanggakan Bapak Jokowi. Saya memilih paslon 02 itu, Pragip itu, karena ada Gibran, anaknya Pak Jokowi. Tapi begitu ada program Pak Jokowi, yaitu Tapera, dengan cara menabung, mereka itu tidak mau menerima program itu. Terus atas dasar apa kalian memilih Pragip itu? Makanya jangan salahkan pendukung 01 dan pendukung 03 itu menganggap kalian itu hanya karena bansos dan makan siang gratis. Program apa yang menguntungkan rakyat di programnya Pragip itu? Memperkaya pejabat. Tapera itu justru bisa bikin harga rumah jadi murah. Nah gue bilang juga apa, kalau jabatan kursi dikasih cuma atas balas budi atau penjilat-penjilat negeri, bakal bertambah penjilat lagi di negeri ini. Ya contohnya mungkin ini, membagus-baguskan program Tapera yang udah jelas-jelas menjadi polemik di mata masyarakat. Ini aja Pak, nggak usah jauh-jauh, ambil iuran Tapera, rumahnya aja nggak diumumin di mana, nggak jelas siapa yang bakal mendapatkannya.
Dan satu lagi Pak, jangan sama-samain program Tapera dengan BPJS Kesehatan Pak, di mana masyarakat saling bahu-membahu dalam hal kesehatan Pak. Itu udah lagi jauh beda konsepnya Pak. Dan mungkin Bapak belum tahu Pak, kalau BPK mencatat terdapat sebanyak 124.000 peserta Tapera yang belum menerima pengembalian sebesar 567 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.000 orang sebesar 130 miliar. Itu bisa total bisa 700 miliar Pak. Itu duit PNS Pak. Belum lagi Bapak mungkin nggak tahu nih Pak, waktu itu ada korupsi Asabri Pak, sampai triliunan Pak. Gimana lagi kita masyarakat miskin ya kan, kalau karyawan swasta yang gaji UMR-nya juga acak-acakan Pak, kadang UMR kadang enggak gitu Pak. Mungkin Bapak belum tahu nih, saya kasih tahu sekarang mungkin Bapak belum paham banget. Sekarang saya mungkin ngasih tahu nih beritanya. Mungkin setelah Bapak tahu, mungkin Bapak bisa putar arah gitu atau hapus videonya gitu. Dan Bapak bilang kita kawal gimana Pak? Karena udah ada 2 tragedi dengan program yang sama dan hasilnya korupsi juga Pak. Dan satu lagi Pak, kalau bikin video-video begini minimal fitur stitch-nya jangan dimatiin Pak. Satu lagi Pak, saya mau nanya nih Pak, kira-kira satu video berapa ya Pak? Pak, kita bukan nggak bisa menabung, gaji kita kecil. Selamat datang di Keresahan Bangun Pagi BP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera ini adalah bentuk kasih sayang pemerintah yang berinisiatif untuk memikirkan rumah untuk masyarakat yang hari ini generasi muda katanya mempunyai indikasi tidak bisa membeli rumah di masa tua nanti. Ini juga adalah bentuk pengajaran dari pemerintah yang mengajarkan kita untuk menabung. Pak, kita bukan nggak bisa menabung, gaji kita kecil. Yang gue heran adalah semua hal kita dipajakin. Makan kita dipajakin, pakai kendaraan kita dipajakin, beli rumah kita dipajakin, kuliah UKT makin naik, kesehatan kita harus tetap bayar, gajian sebelum kita menikmatinya itu udah dipotong pajak duluan. Pak, sebenarnya impact buat kita bayar pajak tuh apa sih? Mending itu deh RU perampasan aset. Orang yang korupsi, orang-orang yang hasil dari perampasan aset itu buat masyarakat untuk membangun ya hal-hal kayak gitu. Kalau Bapak punya rasa inisiatif untuk ingin membantu masyarakat, misal yang kayak korupsi kemarin tuh 271 triliun. Wah, kalau misalkan itu dibuat rumah, wah banyak banget itu Pak. Berapa ratus orang, berapa ribu orang tuh bisa handle sama duit itu Pak. Kebikin tuh rumah banyak banget Pak. Kalau ngarepin dari Tapera kita udah gaji kecil, suruh iuran juga 30 tahun kita cuma bisa dapat 10 juta Pak. Mending itu aja perampasan aset di ACC, terus hasil rampasan itu kita buat masyarakat gitu. Terima kasih lah kalau Bapak punya inisiatif yang baik gitu buat kita. Inisiatifnya tuh kadang gimana ya? Loh, Tapera ditunda gak bahaya tak? Ya, jadi baru-baru ini ada kabar bahwasannya iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu katanya ditunda, bukan dibatalkan loh ya, tapi ditunda. Dan lucunya ditundanya itu karena netizen plus 62 yang ribut-ribut tidak terima. Ya sekarang bagaimana mau terima, coba bayangkan saja ya. Tapera ini mewajibkan bahwasanya para pekerja itu yang sudah punya rumah pun diminta untuk iuran tabungan perumahan rakyat. Lah gimana logikanya coba? Bayangkan saja ya, masih mending kalau iuran tabungan perumahan rakyat itu dikhususkan untuk mereka yang masih belum punya rumah. Jadi bukan bagi para pekerja yang sudah memiliki rumah tapi disuruh iuran untuk tabungan perumahan rakyat. Ini tidak masuk akal sama sekali. Dan lucunya lagi adalah ketika ribut-ribut soal Tapera ini akhirnya terungkap tuh bahwasanya iuran tabungan perumahan rakyat ini digunakan untuk patungan bagi mereka yang masih belum punya rumah. Lah ini kan jadinya malah semakin lucu sekali, bener gak? Bayangkan saja ya, rakyat ini sudah diperas membayar pajak, kemudian sekarang diperas lagi melalui Tapera.
Jadi sebaiknya bukan ditunda sih, kalau menurut saya sebaiknya peraturan ini dicabut saja dan dibatalkan. Itu menurut saya akan jauh lebih membawakan respek untuk pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Nah, saya pun nggak habis pikir dengan pihak pemerintah ini, apakah sebelum membuat peraturan itu ada kajian yang mendalam atau secara komprehensif melakukan penelitian mengenai ini. Apakah sudah disodorkan ke masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat, apakah bisa menerima atau enggak, atau misalkan nih ada yang keberatan dari sisi mana misalkan. Nah, mungkin dari sisi itu bisa diperbaiki atau dicarikan jalan keluarnya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung bikin aturan yang mana aturan ini tidak sesuai atau tidak sama dengan peraturan yang pernah dikeluarkan waktu dulu, yaitu tahun 2016 mengenai tapera ini. Bahwasanya itu harapannya sih mereka yang masih belum punya rumah itu bisa iuran, itu pun tidak diwajibkan, tapi hanya sukarela. Bagi mereka yang mau ya silakan, yang tidak mau ya silakan. Jadi bukan kayak sekarang peraturan yang baru ini kan, bahwasanya di situ baik yang sudah punya rumah maupun yang belum punya rumah diwajibkan untuk iuran. Dan parahnya lagi, konyolnya lagi adalah mereka yang tidak mau membayar iuran akan dikenakan sanksi atau hukuman. Lah ini kan penjajahan, bener gak? Penjajahan berkedok peraturan pemerintah. Ini kalau menurut saya. Ya itulah ya teman-teman semua yang akhirnya membuat masyarakat marah banget, viral banget, sampai akhirnya Pak Bas menunda untuk dilakukan atau diwajibkan untuk tapera ini ya teman-teman semua. Ya oke lah, mantap lah netizen Indonesia ya. Memang harus sering-sering seperti ini kita pantau terus pemerintahan kita agar menjadi benar gitu loh. Dan satu lagi teman-teman semua, mending kita itu ya usulkan pemerintah untuk segera membuat RUU perampasan aset. Ini lebih ke rakyat ini, maksudnya lebih bermanfaat untuk rakyat, di mana pemerintah yang luar biasa maruknya itu ya, yang korupsinya triliunan itu bisa dicabutin semua aset-asetnya dan dibagiin ke masyarakat, itu lebih manfaat. Nah teman-teman semua, yang lagi rame lagi ini Gibran Raka Buming Raka, di mana beliau membagikan buku kepada anak-anak SD. Tapi lucunya di sampul buku itu ada foto Jan Etes, anak sulung dari Gibran Raka Buming Raka. Tentu hal itu membuat masyarakat juga bereaksi ya. Kita lihat videonya. Halo guys, Gibran Raka Buming Raka kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk diketahui kedatangan Gibran ke Surabaya, Jawa Timur ini adalah untuk berkunjung ke kediaman Khofifah Indar Parawansa. Nah, dalam kesempatan tersebut, Gibran berjanji akan membantu pemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang nantinya akan kembali maju di Pilkada Jawa Timur bulan November 2024 mendatang. Nah, janji Gibran tersebut karena angka kemenangan saat Pilpres 2024 lalu cukup tinggi di Jawa Timur. Terima kasih sudah memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur dengan angka yang luar biasa, 65%. Ini sangat luar biasa, kata Gibran. Dan Gibran pun berjanji akan membantu pemenangan Khofifah Emil secara total di Pilkada Jawa Timur. Nah, giliran saya nanti akan bantu Bu Khofifah dan Mas Emil untuk melanjutkan. Begitu, lanjut Gibran. Nah, di kesempatan kali ini Gibran juga mampir nih ke sebuah sekolah dasar di dekat rumah Bu Khofifah dia. Jadi ke sebuah SD. Gibran datang membagi-bagikan susu, lalu gantungan kunci bergambarkan foto dirinya dalam karakter Naruto gitu ya. Dan buku tulis bersampul Jan Etes ya. Nah, ini dilakukannya di SDN Margorejo 6 Surabaya yang berada dekat rumah Ibu Khofifah. Ini dilakukannya kemarin hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Ya. Kadang kita speechless dan cenderung hopeless ya kepada para politikus kita ya. Ketika pemilu diadakan, pilkada atau apapun namanya, begitu memenangkan, maka yang diucapkan terima kasih bukan kepada rakyat yang memilihnya, tapi kepada para pejabat juga. Ya.
menang di Jawa Timur 65%, 65%. Ya mungkin berharap kita gitu ya, warga Jawa Timur mungkin berharap ya diucapkan terima kasih kepada mereka, tapi kepada Ibu Khofifah pejabatnya dengan janji akan mendukung Bu Khofifah supaya menang juga. Nah, seolah-olah yang memilih itu Bu Khofifah sendiri. Nah, sini kita lihat bahwa memang suara rakyat ini ya hanya sebatas itu, transaksional. Ya, merasa sudah diberikan bansos atau merasa sudah dibeli, ya sudah selesai, everything is done. Tinggal urusan para pejabat aja yang saling mendukung supaya supaya sama-sama tetap bisa melanjutkan. Ya, dan seperti biasa Gibran juga mampir ke sekolah dasar ya setelah kemarin memberikan pelajaran di sebuah sekolah dasar tentang government system dan isu-isu di masyarakat serta proyek-proyek Kota Solo kepada anak SD. Nah, kali ini Gibran datang membagikan susu, gantungan kunci bergambar foto dirinya dan buku tulis bersampulkan wajah Jan Etes. Aduh, ini jangan-jangan Jan Etes mau maju juga pilkada. Salam. Ya, memang dari sejak dini lah ya, untuk diperkenalkan gitu agar nantinya lebih mudah gitu ya masuk ke dalam masyarakat. Kita lanjut lagi videonya. Kalaupun juga keputusan mahkamah, misalnya aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang tadi juga Bung Ferry sampaikan, para aktor yang terlibat, yang nggak sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Kalau di sana ada paman, di Mahkamah Agung kan nggak ada paman, Pak. Tapi paman kan pernah di Mahkamah Agung. Oh, itu. Ya sudah, saya juga pernah di mana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang mengajukan permohonan. Para pemohon juga bukan PSI yang ada irisannya dengan keluarga presiden, Pak. Dari Partai Garuda. Terus? Tapi kan Garuda juga ada di perkara yang sama di MK. Oh, itu Garuda Indonesia. Jadi bukan Garuda. Bukan Partai Garuda. Iya, oleh karena Terima kasih Total Politik, karena episode kalian bareng Panji gue dapet ilmu nih. Kalau Jokowi dan banyak elit itu ternyata bukan lagi bikin dinasti politik, tapi lagi memperjuangkan human rights atau hak asasi. Gila, keren banget Jokowi ini. Munir juga kalah itu sama Jokowi. Dengan logika yang sama, berarti Jokowi itu bukan lagi melakukan nepotisme, tapi lagi mengimplementasikan bentuk Asian value. Karena bentuk cinta seorang ayah kepada anaknya, semua dikasih. Jokowi itu bukan bagi-bagi kekuasaan sama pelanggar HAM, tapi Jokowi itu lagi mempraktikkan bentuk rekonsiliasi dan persatuan nasional. Aduh, kok jadi begini Totpol ya? Gue pengen mendebat 4 argumen dari Bang Ari dan juga Bang Didit di episode Totpol bareng Panji yang sangat mengecewakan itu. Pertama, host bilang dinasti itu adalah human rights, karena semua orang berhak dipilih dan berhak memilih. Argumen itu betul, tapi demokrasi itu juga bicara soal pembatasan kekuasaan. Itulah kenapa kita cuma bisa milih presiden 2 periode. Kita cuma bisa milih gubernur 2 periode. Itulah kenapa kita mendorong ex-napi koruptor dicabut hak pilihnya. Itulah kenapa kita mendorong kerabat dekat kekuasaan dicabut hak pilihnya sampai si kerabatnya itu udah nggak lagi berkuasa, supaya semua orang dan publik bisa berpartisipasi, nggak curang. Gue lahir dan membesar di Banten. Dinasti politik belasan tahun di Banten membuat korupsi merajalela, pemimpinnya itu aja keluarganya, hak publik banyak yang kemudian disengsarakan. Jadi kalau politik dinasti terjadi, haknya hanya berlaku buat elit, buat masyarakat enggak. Itu bukan human rights namanya, human torch itu kali namanya. Kedua, host mempertanyakan kenapa sih Bang Panji marah banget, kalau kita mah biasa aja. Aduh, ternyata guys, pinter politik dan paham politik itu gak cukup. Tapi seseorang itu perlu punya kompas moral. Dan dalam hal ini, host Total Politik gagal memiliki kompas moral. Siapa sih yang gak marah? Secara telanjang kita diperlihatkan aturan diubah supaya anaknya Jokowi bisa jadi wapres, dibantu bansos dan juga aparat pula. Siapa sih yang gak marah? Di banyak daerah, dinasti politik membuat turun-temurun korupsi itu jadi ditutup-tutupin. Mainan proyek turun-temurun itu lagi orangnya, pemimpinnya itu lagi orangnya. Hak publik jadi tertutup. Yang gak marah itu cuma 2 orang. Satu emang bodoh dan ignoran aja. Kedua, emang dibayar atau dekat dengan kekuasaan tersebut.
Pantas aja Totpol ngundangnya Kodari mulu Hasan Nasbi mulu. Ketiga, host bilang kalau korupsi mah pejabat non dinasti juga bisa korupsi. Ya itu logiknya sama kayak gini. Ngapain capek-capek kuliah kalau ujung-ujungnya susah nyari kerja? Ya kalau yang kuliah aja susah nyari kerja, apalagi nggak kuliah, lebih banyak probabilitasnya. Kalau pejabat non dinasti bisa korupsi, apalagi yang dinasti, lebih banyak yang pasti korupsi. Karena dinasti aja bagian dari korupsi akses. Korupsi satu akan menutupi korupsi yang lainnya. Perfect crime kalau kata Bang Panji. Keempat, bilang bahwa logis aja kalau Gibran dan Jokowi dipilih masyarakat karena approval ratingnya masih tinggi. Beginilah kalau sering gaul sama elit politik. Jadi menganggap dalam politik baik itu artinya menang, buruk itu artinya kalah. Padahal politik itu juga bicara soal nilai ideal. Ya approval rating Jokowi tinggi ya karena bansos, ya karena infrastruktur. Tapi masa itu menjustifikasi kejahatan demokrasi dan kejahatan HAM yang rezim lakukan? Masa kita harus dipaksa menerima? Bang Ari, Bang Didit, kita ini masih muda. Kita ini harusnya menunjukkan bahwa kita tidak sama dengan generasi mereka. Bukannya malah menormalkan dan bilang itu nggak realistis. Apalagi kalau amit-amit bilang, lu idealis banget sih. Udahlah, ini mah namanya juga politik. Nggak bisa dong kita menerima itu terus. Nggak berubah bangsa ini. Total politik, tontonan gue dari tahun 2020. Sekarang lebih kepada total mengecewakan, total corong rezim, dan juga total keberlanjutan. Total corong rejim. Udah ganti aja namanya ya, jangan Totpol, jangan total politik ya. Aduh, kita ketawain aja lah pokoknya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.